Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan, para pejuang keluarga, serta siapapun yang saat ini sedang menunggu kepastian. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya meminta satu hal sederhana. Tolong jangan terburu-buru menutup video ini. Dengarkan sampai tuntas, karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar kabar biasa, tetapi menyangkut harapan, hak, dan kepastian yang sudah lama ditunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia hari ini, Senin, 2 Februari 2026. Tanggal yang bagi sebagian orang mungkin terlihat biasa saja. Namun bagi Bapak dan Ibu pensiunan, tanggal ini penuh dengan tanda tanya. Apakah benar ada kabar baik? Apakah kenaikan gaji pensiunan 2026 sudah ditetapkan? Apakah rapel benar-benar akan dibayarkan? Dan apakah THR tahun ini akan cair tepat waktu? Di tengah banyaknya informasi yang simpang siur, di grup WhatsApp, di Facebook, bahkan di warung kopi, satu pertanyaan terus berulang. Mana yang benar? Mana yang hanya kabar burung? Dan mana yang sengaja dibuat untuk menimbulkan harapan palsu? Hari ini kami hadir bukan untuk memberi janji, bukan untuk membuat judul bombastis, dan bukan untuk memancing emosi. Kami hadir untuk mengajak Bapak dan Ibu melihat fakta secara jernih berdasarkan informasi resmi, agar tidak ada lagi yang terjebak oleh kabar bohong. Dalam video kali ini ada 3 kabar penting yang akan kita bahas. Namun pada bagian pertama ini kita akan fokus pada kabar pertama yang paling banyak ditunggu dan paling banyak disalahpahami, yaitu soal kenaikan gaji pensiunan dan rapelnya. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa minggu terakhir, media sosial kembali diramaikan oleh sebuah video yang menyebar sangat cepat. Video tersebut menampilkan sosok yang menyerupai Menteri Keuangan dengan narasi bahwa pemerintah resmi menaikkan gaji pensiunan sebesar 12% dan rapelnya dibayarkan pada akhir Januari 2026. Narasinya terdengar meyakinkan. Bahasanya tegas, gambarnya terlihat nyata. Bahkan banyak yang sudah bersiap menghitung berapa tambahan gaji yang akan diterima. Tidak sedikit pula pensiunan yang langsung mengecek rekening. Ada yang menelepon bank, ada yang datang ke kantor bayar, ada pula yang mulai merencanakan kebutuhan keluarga karena merasa kabar itu sudah pasti. Namun pertanyaannya sekarang, apakah kabar tersebut benar? Disinilah kita harus berhenti sejenak dan berpikir jernih. Karena dalam urusan hak pensiunan, satu kesalahan informasi bisa menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Setelah ditelusuri secara mendalam, video yang beredar tersebut ternyata bukan pernyataan resmi, bukan pengumuman dari pemerintah, dan bukan pula kebijakan yang telah ditetapkan. Video itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Wajah, suara, dan narasi dibuat sedemikian rupa agar tampak meyakinkan seolah-olah disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan. Faktanya hingga hari ini tidak pernah ada pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menyebutkan bahwa gaji pensiunan 2026 naik 12% dan rapelnya cair pada Januari. Kementerian Keuangan melalui kanal resminya justru menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, hoax, dan masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari pengumuman resmi pemerintah. Bapak, Ibu sekalian, ini bukan pertama kalinya nama Menteri Keuangan dicatut. Ini juga bukan pertama kalinya isu rapel pensiunan dijadikan umpan untuk menarik perhatian. Mengapa hal seperti ini terus terjadi? Karena isu pensiunan adalah isu sensitif, isu yang menyentuh kebutuhan dasar, dan isu yang mudah memancing emosi. Namun justru karena itulah kita harus ekstra hati-hati. Lalu bagaimana dengan kondisi yang sebenarnya? Apa yang menjadi dasar pembayaran gaji pensiunan saat ini? PT Taspen sebagai lembaga yang mengelola pembayaran pensiun telah memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa hingga hari ini besaran gaji pensiunan PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS janda dan duda PNS yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 dengan kenaikan sekitar 12%. Artinya apa? Artinya kenaikan 12% itu bukan untuk tahun 2026.
Kenaikan tersebut sudah berlaku sejak 2024 dan masih digunakan sampai sekarang. Hingga 1 Februari 2026, belum ada peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan gaji pensiunan, belum ada keputusan resmi, dan belum ada jadwal pembayaran rapel. Taspen juga menegaskan bahwa seluruh pembayaran gaji pensiunan yang saat ini diterima Bapak dan Ibu merupakan pembayaran rutin bulanan sesuai regulasi yang berlaku. Gaji bulan Januari 2026 sudah dibayarkan, gaji bulan Februari 2026 juga sudah mulai dibayarkan, dan semuanya berjalan sesuai mekanisme yang ada. Tidak ada tambahan rapel, tidak ada pencairan diam-diam, dan tidak ada kebijakan khusus yang disembunyikan. Bapak, Ibu yang kami hormati, kami memahami kekecewaan yang mungkin dirasakan karena harapan sudah terlanjur dibangun oleh informasi yang tidak benar. Namun penting bagi kita untuk mengetahui bahwa pemerintah tidak bisa menetapkan kenaikan gaji pensiunan secara tiba-tiba. Semua harus melalui kajian, melalui perhitungan kemampuan APBN, dan melalui proses regulasi yang jelas. Untuk tahun 2026, pemerintah memang telah membuka ruang pembahasan terkait penyesuaian gaji baik untuk ASN aktif maupun pensiunan. Namun sampai saat ini pembahasan tersebut masih dalam tahap kajian. Belum ada keputusan final, belum ada angka resmi, dan belum ada regulasi baru yang diterbitkan. Oleh karena itu, kebijakan gaji pensiunan tahun 2026 masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 sampai ada peraturan baru yang menggantikannya. Ini penting untuk dipahami agar tidak ada lagi yang merasa dibohongi oleh kabar yang tidak jelas sumbernya. Taspen juga kembali mengingatkan kepada seluruh pensiunan untuk selalu berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan Taspen atau kementerian tertentu. Untuk memastikan kebenaran informasi, Bapak dan Ibu disarankan hanya mengakses kanal resmi Taspen, baik melalui situs web resmi, media sosial resmi, maupun call center Taspen. Jika ada informasi yang menyebutkan tanggal pencairan tertentu, persentase kenaikan tertentu, atau rapel tertentu, namun tidak diumumkan melalui kanal resmi, maka patut dipertanyakan kebenarannya. Bapak, Ibu sekalian, di tengah situasi seperti ini ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu soal autentikasi. Taspen kembali menegaskan bahwa pencairan gaji pensiunan sangat bergantung pada data autentikasi yang valid. Autentikasi ini wajib dilakukan secara berkala. Tanpa autentikasi yang valid, sistem tidak dapat memproses pembayaran gaji bulanan. Ini bukan kebijakan baru dan ini bukan bentuk pemersulitan. Ini adalah langkah pengamanan agar pembayaran tepat sasaran, tepat orang, dan tepat jumlah. Bagi Bapak dan Ibu yang hingga hari ini belum menerima gaji bulan Februari, hal pertama yang perlu dicek bukan isu kenaikan atau rapel, tetapi status autentikasi. Apakah sudah melakukan verifikasi diri? Apakah datanya masih aktif? Apakah ada kendala administrasi? Taspen berkomitmen menjalankan prinsip 5T, yaitu tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Selama semua persyaratan terpenuhi, gaji pensiunan akan dibayarkan sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu yang kami hormati, sampai di sini kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang kabar pertama bahwa isu kenaikan gaji pensiunan 2026 sebesar 12% dan rapelnya cair Januari adalah tidak benar bahwa gaji pensiunan saat ini masih mengacu pada regulasi yang berlaku dan bahwa pemerintah masih melakukan kajian untuk kebijakan ke depan. Namun, jangan buru-buru kecewa karena masih ada kabar penting lainnya yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kita akan masuk ke pembahasan yang tak kalah ditunggu, yaitu soal THR 2026. Kapan kira-kira akan cair, siapa saja yang berhak menerima, dan berapa besarannya untuk pensiunan. Semua itu akan kita bahas secara lengkap, runtut, dan berdasarkan pengalaman serta pola kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu tidak melewatkan bagian selanjutnya, karena informasi berikutnya bisa menjadi pegangan penting untuk menyusun rencana keuangan ke depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan kita.
Jika pada bagian sebelumnya kita sudah membahas secara tuntas mengenai fakta kenaikan gaji pensiunan dan isu rapel yang ternyata tidak benar, maka sekarang kita masuk ke topik kedua yang tidak kalah penting dan selalu dinanti setiap tahunnya, yaitu tentang THR tahun 2026. Topik ini selalu menarik, selalu menimbulkan harapan, dan selalu menjadi bahan perbincangan sejak awal tahun. Karena bagi banyak keluarga pensiunan, THR bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi bagian dari perencanaan hidup menjelang hari raya. Pertanyaannya sekarang sederhana, namun sangat penting. Kapan THR 2026 akan dibayarkan? Siapa saja yang berhak menerima? Dan berapa kira-kira besaran THR yang akan diterima oleh pensiunan? Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini pemerintah memang belum mengumumkan secara resmi peraturan pemerintah atau peraturan presiden terkait THR tahun 2026. Namun, bukan berarti kita tidak bisa membaca arah kebijakan. Karena jika kita melihat pola dari tahun-tahun sebelumnya, ada satu hal yang selalu konsisten. Pemerintah hampir tidak pernah melewatkan kewajiban pembayaran THR baik untuk ASN aktif maupun pensiunan setiap tahun. Meskipun kondisi ekonomi berbeda-beda, THR tetap dibayarkan. Yang berubah hanyalah waktu pencairan dan komponen yang dibayarkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami pola ini agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Mari kita mulai dari jadwal Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 diperkirakan jatuh pada tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Perkiraan ini berdasarkan kalender Hijriyah dan perhitungan astronomi yang selama ini cukup akurat. Jika mengacu pada kebijakan pemerintah dalam 5 tahun terakhir, pencairan THR biasanya dilakukan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum Hari Raya. Artinya, jika Lebaran jatuh pada sekitar 21 Maret, maka THR sangat mungkin mulai dicairkan pada rentang tanggal 11 hingga 15 Maret 2026. Ini bukan angka sembarangan, ini adalah pola yang berulang. Tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bahkan beberapa kali mempercepat pencairan THR dengan alasan menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan Lebaran dapat terpenuhi. Dan jika kita melihat situasi ekonomi saat ini, ada kecenderungan pemerintah tetap ingin menjaga stabilitas sosial menjelang hari raya. Karena itu, meskipun belum diumumkan secara resmi, besar kemungkinan THR akan tetap dicairkan pada pertengahan Maret 2026. Lalu, siapa saja yang berhak menerima THR? Berdasarkan kebijakan tahun-tahun sebelumnya, penerima THR mencakup PNS aktif, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara tertentu, serta pensiunan PNS dan pensiunan BUMN. Artinya, Bapak dan Ibu, pensiunan tetap termasuk dalam daftar penerima THR. Ini penting untuk ditegaskan, karena masih ada yang ragu, masih ada yang bertanya, dan masih ada yang khawatir apakah pensiunan akan tetap menerima THR? Jawabannya adalah iya. Berdasarkan pola kebijakan sebelumnya, pensiunan tetap menerima THR. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sensitif, yaitu soal besaran THR. Untuk ASN aktif, komponen THR biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, atau tunjangan umum, dan dalam beberapa tahun terakhir juga mencakup tunjangan kinerja. Itulah sebabnya mengapa Trasen aktif bisa mencapai angka yang cukup besar, bahkan di atas 7 juta tergantung jabatan dan instansi. Namun untuk pensiunan komponen THR berbeda. THR pensiunan umumnya mengacu pada gaji pensiun pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai regulasi yang berlaku. Dan sampai hari ini regulasi yang digunakan masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Artinya, besaran THR pensiunan 2026 sangat mungkin masih menggunakan dasar perhitungan yang sama dengan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran untuk pensiunan golongan tinggi khususnya golongan EV, gaji pensiun pokok saat ini sudah mendekati angka 4,9 juta. Jika ditambahkan dengan tunjangan lainnya, maka total THR yang diterima bisa menembus angka 5 juta lebih. Tentu saja angka ini bisa berbeda untuk setiap golongan. Semakin tinggi golongan, semakin besar nominalnya dan sebaliknya.
Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa THR pensiunan bukan sekedar gaji pokok saja, tetapi mencakup komponen sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Bapak Ibu sekalian, di titik ini penting untuk kita semua bersikap realistis. Jangan mudah percaya jika ada yang menyebutkan angka pasti tanpa dasar regulasi. Jangan langsung menyebarkan informasi yang belum diumumkan secara resmi dan jangan terlalu larut dalam harapan yang belum tentu benar. Karena kekecewaan terbesar biasanya bukan datang dari kenyataan, tetapi dari ekspektasi yang terlalu tinggi akibat informasi yang salah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yang juga tidak kalah penting, yaitu informasi penting bagi pensiunan. Mulai hari ini, Senin, 2 Februari 2026, banyak pensiunan yang mengeluh bahwa gaji bulan Februari belum masuk, ada yang merasa terlambat, ada yang khawatir, dan ada yang langsung mengaitkannya dengan isu kenaikan dan rapel. Padahal, dalam banyak kasus masalahnya bukan pada kebijakan, melainkan pada administrasi. Taspen kembali menegaskan bahwa autentikasi adalah syarat mutlak untuk pencairan gaji pensiun. Autentikasi ini bisa dilakukan melalui aplikasi yang disediakan atau dengan datang langsung ke kantor Taspen atau kantor mitra bayar. Bagi Bapak dan Ibu yang hingga tanggal 2 Februari ini belum menerima gaji, sangat disarankan untuk segera mengecek status autentikasi. Apakah sudah dilakukan? Apakah datanya masih aktif? Apakah ada kendala teknis? Karena tanpa autentikasi yang valid, sistem otomatis akan menahan pencairan gaji. Ini bukan bentuk hukuman, ini bukan pemotongan hak, ini adalah sistem pengamanan. Dan kabar baiknya, begitu autentikasi diselesaikan, gaji yang tertahan akan langsung diproses. Taspen juga menegaskan bahwa mereka berupaya mencairkan gaji pensiunan tepat waktu setiap bulan. Tanggal 1 Januari 2026 sudah cair, tanggal 1 Februari 2026 juga sudah mulai cair, dan seterusnya akan terus berjalan selama tidak ada kendala administrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai di sini kita sudah membahas 2 kabar besar, fakta kenaikan gaji dan rapel serta prediksi THR 2026. Namun masih ada satu hal penting yang perlu kita bahas secara lebih mendalam, yaitu soal kapan sebenarnya kenaikan gaji pensiunan berikutnya bisa terjadi. Apakah tahun 2026 akan ada kenaikan? Apakah akan dibayarkan secara rapel, dan apa saja faktor yang mempengaruhinya? Pembahasan ini tidak bisa dilakukan secara singkat karena menyangkut kebijakan negara, APBN, dan prioritas pemerintah. Dan itulah yang akan kita bahas secara lengkap pada bagian terakhir, yaitu part 3. Di part 3 nanti kita akan membedah kemungkinan kenaikan gaji pensiunan 2026 secara realistis. Bukan berdasarkan rumor, tetapi berdasarkan pola kebijakan, kondisi fiskal, dan sinyal-sinyal yang sudah muncul. Jadi pastikan Bapak dan Ibu tetap bersama kami. Jangan berhenti di tengah jalan karena bagian terakhir justru akan menjadi penutup yang paling penting. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini. Sebuah bagian yang mungkin paling banyak ditunggu, karena disinilah kita akan membahas pertanyaan besar yang selama ini terus berputar di benak para pensiunan. Kapan sebenarnya kenaikan gaji pensiunan berikutnya akan terjadi? Apakah tahun 2026 akan membawa kabar baik, dan jika memang ada kenaikan, apakah nantinya akan dibayarkan secara rapel? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar karena bagi pensiunan gaji bukan lagi soal tambahan tetapi soal keberlanjutan hidup, soal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Soal menjaga martabat setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Namun untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan atau harapan. Kita harus melihatnya dari sudut pandang kebijakan negara. Bapak, Ibu sekalian, kenaikan gaji pensiunan tidak pernah diputuskan secara mendadak, tidak pernah diumumkan tanpa dasar, dan tidak pernah dilepaskan dari kondisi keuangan negara. Setiap kebijakan kenaikan gaji selalu melalui beberapa tahapan penting. Dimulai dari kajian internal pemerintah, dilanjutkan dengan perhitungan kemampuan APBN, kemudian pembahasan lintas kementerian, dan diakhiri dengan penerbitan regulasi resmi. Tanpa regulasi tidak ada kenaikan.
Tanpa regulasi tidak ada rapel. Untuk tahun 2026, pemerintah memang telah menyampaikan bahwa kebijakan belanja negara akan difokuskan pada stabilitas ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan fiskal. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa daya beli masyarakat, termasuk pensiunan, perlu dijaga. Inilah yang membuat isu kenaikan gaji pensiunan terus dibahas, tetapi belum diputuskan. Jika kita melihat sejarah, kenaikan gaji pensiunan terakhir terjadi pada Januari 2024 dengan penyesuaian sekitar 12%. Sebelum itu, kenaikan juga tidak terjadi setiap tahun. Artinya kenaikan gaji pensiunan bukanlah kebijakan tahunan, bisa 2 tahun sekali, bisa 3 tahun sekali, tergantung kondisi. Oleh karena itu, untuk tahun 2026 ada 2 kemungkinan yang realistis. Kemungkinan pertama, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan mulai tahun 2026 melalui regulasi baru. Jika ini terjadi, maka kenaikan biasanya berlaku mulai 1 Januari tahun berjalan. Namun, jika regulasi tersebut diterbitkan setelah Januari, maka sangat mungkin akan ada pembayaran rapel. Rapel ini bukan hadiah. Rapel adalah hak yang dibayarkan karena keterlambatan penerapan kebijakan. Namun, kemungkinan kedua pemerintah belum menetapkan kenaikan gaji pensiunan pada tahun 2026 dan tetap menggunakan regulasi yang berlaku saat ini. Jika kemungkinan kedua ini yang terjadi, maka tidak akan ada rapel dan gaji pensiunan tetap dibayarkan sesuai PP nomor 8 tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai hari ini kemungkinan kedua masih lebih dominan karena belum ada sinyal kuat berupa draft regulasi baru yang siap diterbitkan. Pemerintah masih melakukan pengkajian, masih menghitung dampak fiskal, dan masih menimbang prioritas anggaran. Namun, bukan berarti harapan itu tertutup. Biasanya sinyal kenaikan gaji mulai terlihat pada pembahasan APBN perubahan atau menjelang penyusunan RAPBN tahun berikutnya. Jika dalam pembahasan tersebut mulai muncul alokasi tambahan untuk belanja pensiun, maka disitulah harapan mulai terbuka. Namun kembali lagi semua harus menunggu pengumuman resmi. Bapak, Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita pahami bersama, rapel tidak akan pernah dibayarkan jika tidak ada regulasi yang melandasinya. Tidak ada rapel diam-diam, tidak ada rapel tanpa surat, dan tidak ada rapel hanya karena isu di media sosial. Setiap rupiah yang dibayarkan oleh negara harus memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, jika suatu hari nanti pemerintah benar-benar menetapkan kenaikan gaji pensiunan 2026, maka pengumuman itu akan disampaikan secara terbuka melalui peraturan resmi, melalui Taspen, dan melalui kanal-kanal pemerintah. Bukan melalui video AI, bukan melalui pesan berantai, dan bukan melalui klaim sepihak. Di titik ini yang paling penting bagi Bapak dan Ibu adalah menjaga ketenangan dan kewaspadaan. Jangan mudah percaya pada informasi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Jangan langsung menyebarkan kabar yang belum jelas sumbernya. Dan jangan mengambil keputusan keuangan besar berdasarkan rumor. Karena yang paling dirugikan jika informasi itu salah adalah Bapak dan Ibu sendiri. Sebaliknya, tetaplah mengikuti informasi dari sumber resmi Taspen Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah terkait. Jika ada pengumuman resmi, pasti akan disampaikan secara luas dan kita akan membahasnya bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup, mari kita simpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Pertama, isu kenaikan gaji pensiunan 12% dan rapel Januari 2026 adalah tidak benar. Kenaikan 12% yang berlaku saat ini berasal dari kebijakan tahun 2024 dan masih digunakan sampai sekarang. Kedua, THR 2026 sangat mungkin tetap dibayarkan kepada pensiunan dengan perkiraan pencairan pertengahan Maret meskipun masih menunggu pengumuman resmi. Ketiga, hingga 2 Februari 2026 belum ada keputusan resmi terkait kenaikan gaji pensiunan. Tahun ini, pemerintah masih melakukan pengkajian berdasarkan kemampuan APBN. Keempat, bagi pensiunan yang belum menerima gaji, segera cek status autentikasi karena inilah faktor paling umum yang menyebabkan keterlambatan pencairan. Dan yang terakhir,
Tetaplah waspada terhadap hoaks karena di tengah harapan selalu ada pihak yang memanfaatkan situasi. Bapak dan Ibu sekalian, kami memahami bahwa menunggu kepastian bukanlah hal yang mudah. Namun dengan informasi yang benar, setidaknya kita bisa menunggu dengan tenang. Kami akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah dan jika ada informasi resmi terbaru, kami akan segera menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan kejelasan, ketenangan, dan pegangan bagi Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.